Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Quran TV, kita berjumpa lagi pada hari ini di Obras, obrolan bersama siswa. Mungkin hari ini sudah hadir di hadapan kita semua tamu yang spesial luar biasa, tamu yang istimewa. Kita perkenalkan dulu, siapa namanya Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Zidan Sandi, biasanya dipanggil Zidan. Zidan, dari kelas apa Bang? Dari kelas 6, lebih tepatnya kelas 6 Al-A'raf. Ya, sudah hadir Bang Zidan, kemudian bersama Bunda, siapa nama Bunda? Nurul Haya. Ya, biasa dipanggil Nurul. Bunda Nurul. Ya, telah hadir di hadapan kita semua, ada Bang Zidan dan juga Bunda Nurul. Mungkin kita akan membahas ataupun sharing bagaimana prestasi, karena Bang Zidan ini juga termasuk salah satu siswa berprestasi di SDIK Nurul Quran. Jadi mungkin pertama sekali, seperti kita ketahui bersama, seorang anak yang berprestasi tidak lepas daripada peran orang tua yang hebat, yang luar biasa, sehingga seorang anak ini menjadi anak yang sangat berprestasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bunda, bagaimana mungkin cara manajemen waktu di rumah ataupun pola asuh ketika di lingkungan di rumah. Pola asuh di rumah Bang Zidan ini sebenarnya dia anak yang sangat patuh. Tidak ada, istilahnya sebagai orang tua saya nggak pernah mengalami kendala menghadapi anak ya, karena Bang Zidan insya Allah alhamdulillah ya sampai seterusnya jadi anak soleh terus. Masya ya Allah, apa yang kami lakukan di rumah untuk mendidik Zidan, menggembleng dia ya kan, membimbing dia, alhamdulillah dijalankan semuanya. Contohnya misalnya anak saya kan selalu tanya sama Zidan, adik nanti kalau udah besar kepingin jadi apa? Seperti itu cita-citanya. Kan dia nanti jawab dia ya kan, adik kepingin jadi ini ya. Kalau memang adik fokus ke agama ya kan, berarti dari sekarang terus adik harus mulai membiasakan diri untuk dekatkan diri ke agama. Karena kemarin itu waktu dia kelas 1 pernah juga ada sebelumnya Ustadz dari sini ikutkan dia untuk ikut lomba matematika pernah juga. Makanya saya bilang kok misalnya adik dekat agama, apalagi adik mencintai Al-Quran, itu insya Allah akan selalu dibutuhkan. Bukan kita istilahnya mengesampingkan dunia, enggak, tapi utamakan akhirat dulu, dunia ikut. Tapi kalau adik utamakan dunia, akhirat enggak akan pernah adik dapatkan. Makanya seperti itu saya didik dia. Contoh seperti misalnya ngaji, ba'da subuh sama ba'da maghrib itu selalu saya terapkan wajib ngaji walaupun cuma 10 ayat. Karena kan IQ kita itu juga mempengaruhi ketika pergantian suasana dari maghrib ke subuh gitu, juga dari sore hari ke malam harinya gitu. Sehari-hari Zidan seperti itu. Bangun pun cepat, nggak usah dibangunin lah gitu dia. Cepat dia bangun salat subuh, ba'da salat subuh ya, pokoknya waktu salat itu udah mandi udah semua, dia ba'da salat murojaah lagi hafalan yang udah dia baca tuh yang udah dihafal. Dia murojaah ba'da subuh. Luar biasa di Bang Zidan ini setiap hari ada mengaji Bu ya. Ada. Setiap ba'da maghrib, ba'da subuh wajib mengaji dan murojaah. Dan juga salah satu anak yang berprestasi dan juga sangat patuh berada di rumah Bang Zidan ya. Mudah-mudahan ini harapan kita semua, Bang Zidan juga menjadi soleh selalu, patuh selalu sampai besar nanti. Jadi untuk Bang Zidan nih, bagaimana perasaannya ketika terpilih sebagai salah satu siswa berprestasi dari SDIK Nurul Quran? Apakah senang ataupun mungkin biasa aja, Ustaz sudah terbiasa? Mungkin bagaimana bisa diceritakan Bang? Senang karena juga bisa dapat diundang ke Nurul Quran TV. Nurul Quran TV. Mudah-mudahan ke depan diundang lagi dalam prestasi yang banyak lagi ya Bang ya. Ya. Kemudian mungkin ada bagaimana motivasi Bu yang diberikan kepada Bang Zidan ini sehingga mungkin kita ketahui bersama, sudah berapa juz hafalan Bang? 9. Sudah 9 juz, luar biasa. Kelas 6 SD sudah mencapai 9 juz daripada hafalan. Mungkin apa motivasi Bu ketika di rumah sehingga Bang Zidan ini menambah hafalan yang luar biasa, sudah sampai 9 juz ini? Motivasinya saya kasih ruwet ke dia, penghargaan berupa hadiah ataupun hal-hal lainnya lah yang membuat Bang Zidan termotivasi untuk menghafal. Jadi awal dia menghafal ini sebenarnya waktu COVID. Waktu COVID itu kan anak-anak nggak sekolah ya kan? Sekolah, waktu adik kelas 2 nih ya. Untuk COVID kelas 2 ya. Kelas 2.
kasih adik, coba adik mulai hafal, nanti kalau misalnya selesai juz 1 selama COVID ini ya, nanti Umi kasih hadiah adik ini misalnya seperti itu, baik berupa uang ataupun benda lah saya kasih ya. Akhirnya karena udah kasih penghargaan reward seperti itu, dia termotivasi. Termotivasi untuk menghafal terus. Akhirnya karena udah terbiasa, dia nikmati aja menghafal sambil belajar waktu itu menghafal. Jadi setiap akhir pekan waktu sudah nggak COVID lagi murojaah. Jadi yang udah dihafal tuh dia ulang-ulang lagi supaya nggak lupa gitu. Itu diberikan reward untuk supaya senang dalam belajar ya, dan juga meningkatkan hafalannya. Oke, bagi Bang Zidan, apakah mungkin pola belajar di sekolah nih, apakah baik belajar tahfiz ataupun belajar yang lain di rumah juga diterapkan yang sama, Bang? Apakah sistem hafal, murojaah, apakah sudah sama dari sekolah dan di rumah kira-kira? Kalau di rumah sendiri biasanya setiap akhir minggu, karena kan waktu sekolah juga Boleh. full. Jadinya kalau tes sama Umi itu setiap akhir minggu. Berarti setiap 1 minggu tes sama Umi. Ya, hafalan sisanya mereka. sendiri. Ya. Mungkin sebagai salah satu siswa yang berprestasi tidak hanya di bidang tahfiz ya, pernah ikut lomba juga di beberapa event di luar sekolah seperti di beberapa pesantren ya, di beberapa tempat yang mengadakan perlombaan. Mungkin ada pernah ikut lomba olimpiade matematika juga pernah ya. Matematika, kemudian juga pernah ikut dulu kelas tilawah dulu. Pernah ikut di kelas tilawah di sekolah, sehingga milih satu untuk fokus, berarti fokus di tahfiznya. Mungkin seperti apa, mungkin ada harapan ke depan untuk Abang Zidan ini, untuk bagaimana mungkin harapan ketika besar nanti Bang Zidan harus ini, mungkin ada nggak harapan dari orang tua sendiri? Harapan dari Zidan kalau udah besar nanti semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, terus bisa juga menambah hafalan. Jadi imam. Jadi imam juga. Jadi imam, terus ya. berguna untuk sekitar juga. Tadi harapan dari Ibu sendiri bagaimana, apakah sama mungkin seperti harapan Zidan? Seperti itu juga keinginannya, biar Zidan ke depannya jadi imam ya, fokus di bidang agama, itu yang sangat saya inginkan. Makanya mulai dari sekarang saya gembleng terus dia untuk lebih menjurus selalu ke bidang agama. Karena walau bagaimanapun kita istilahnya agama itu memang membimbing kita dan menjadi rujukan kita dalam berperilaku. Nah, kalau kita melenceng dari agama, jelas itu udah masa depan kita pun nggak aman lagi, nggak terkontrol istilahnya. Karena agama itu pengontrol, apalagi Islam ya kan, agama kita. Seperti itu keinginan saya, ya. Di dalam belajar di rumah, apakah ada terlibat? Apakah cuma sama Umi Bang belajarnya? Apakah mungkin nanti ada ayah juga sama-sama? Apakah juga terlibat dua-dua Bu dalam memotivasi? Dua-dua terlibat. Kalau abinya lebih ke eksat, matematika, IPA itu, kok saya lebih ke agama. Karena kadang di rumah juga ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris sama dia. Misalnya kayak pagi gitu, saya sering tanya sama dia biar vocab bahasanya, mufradatnya juga dia kuasai gitu kan. Sering saya tanya sama dia, ayo satil misalnya jam berapa sekarang, kayak gitulah pokoknya. What you want my son, misalnya apa keinginannya sekarang, pokoknya speaking English itu atau speaking Arabic selalu saya terapkan di rumah. Berhubung kakaknya juga dari pesantren, jadi kan istilahnya nyambung kalau kita ngomong. Jadi dimulai dari sekarang dibiasakan. Saya biasakan juga berbahasa Arab, bahasa Inggris. Oke. Kemudian mungkin cara untuk berkomunikasi ataupun belajar ketika waktunya kapan Bu kira-kira? Waktu belajar Zidan. Kalau malam habis maghrib kan qiraah sebentar ya. Terus setelah itu dia ngulang-ulang dulu pelajaran yang hari ini disampaikan sama Ustazah, atau kalau memang ada tugas yang atau PR gitu ya kan, belum menyelesaikan, langsung dia kerjakan. Tapi biasanya kok PR Bang Zidan selalu dia kerjakan waktu pulang sekolah tuh, sampai rumah dia kerjakan PR dulu, habis itu baru mandi, main sebentar, itu kalau udah maghrib. Habis maghrib itu udah ngaji, setelah itu belajar lagi sebentar untuk besoknya gitu. Ya, mungkin cara Bang Zidan ini yang untuk mewujudkan semua harapan dari pengen jadi imam, kemudian pengen jadi pribadi yang lebih baik, kira-kira bagaimana cara yang dilakukan mulai dari sekarang kira-kira? Belajar dengan giat, terus beribadah. Ya pastinya kita harus beribadah ya. Kemudian nanti terus murojaah hafalan setiap malam, subuh, maghrib, dan juga setiap Sabtu Minggu selalu murojaah hafalan. Itu semuanya di murojaah Bang sampai 9 juz itu. Iya.
Enggak, kok misalnya hari Sabtu itu 1 juz, hari Minggu 1 juz gitu. Atau kok misalnya lagi libur itu tiap hari itu 1 juz, pokoknya sampai selesai itu 9 juz. Ya, kayak pokoknya gitu. berarti murojaah tetap yang Tetap, utama. Di setiap murojaah. pulang sekolah mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru, kemudian malam selalu mengaji. Kemudian Iya. nanti pembiasaan vocab baik English ataupun Arabic sudah dibiasakan Bu ya. Udah Mungkin ada biasakan. harapan masuk ke mana Bang kira-kira, tamat dari SD ini mau masuk ke mana kira-kira nantinya? Umardian. Masuk ke pesantren Omar Dian ya. Mungkin untuk lebih fokus kepada bahasa ya. Dan juga untuk tahfiz bagaimana dilanjutkan programnya atau memang fokus ke bahasa nanti? Nanti fokus juga ke bahasa, ke tahfiz juga, ikut program tahfiz. Berarti karena target khatam 30 juz insyaallah ya. Ya. Ya, karena target nanti jadi imam besar insyaallah, jadi Ustaz Amin. Zidan, jadi imam kondang di mana-mana nanti ya. Mungkin dari Ibu sendiri apakah ada yang ingin disampaikan untuk kami mungkin ya di sekolah supaya pembelajaran di sekolah nantinya ada perubahan ataupun ada saran supaya ada peningkatan dari segi mungkin mendukung pembelajaran. Mungkin dari Ibu sendiri mungkin boleh disampaikan. Kok kami lihat sebagai orang tua ya, alhamdulillah sekolah sudah menerapkan masalah keislaman, contohnya dalam segi pergaulan, tata krama dan akhlak. Saya istilahnya angkat jempol atau salut terhadap guru-guru di sini, ustazah-ustadz di Nurul Quran membiasakan anak minum sambil duduk ya kan. Ada petugas juga kayak apa namanya petugas? PKD. Nah, LPKD Masjid itu juga maksudnya termasuk LPKD ya. Iya. menegur anak-anak yang istilah akhlaknya kurang cocok dengan syariat Islam seperti itu. Jadi kedepannya apa yang udah diterapkan di sekolah itu agar dipertahankan, agar misalnya menghasilkan anak didik yang lebih lagi, misalnya lebih berkompeten lagi baik di bidang eksat dan khususnya di bidang agama, melahirkan nanti dari SDK Nurul Quran itu anak-anak didik yang lebih banyak lagi menghafal Al-Qur'annya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin dari segi sistem pembelajaran di sekolah sendiri mungkin sudah lumayan sudah bagus. lumayan, Berarti ke sudah depan oke. tinggal dipertahankan dan ditingkatkan supaya lebih banyak lagi nanti yang soleh dan soleha dan menjadi berguna untuk kita sendiri, agama, nusa dan bangsa. Iya. Baik pemirsa semuanya, mungkin kita sudah kupas semuanya mengenai Abang Zidan ini. Mungkin pola belajarnya di rumah pun luar biasa, diatur oleh orang tuanya, selalu murojaah, selalu belajar dan juga mengerjakan tugas, dan juga salah satu anak yang soleh dan patuh di rumah, dan juga sekarang sudah menyelesaikan hafalan sudah 9 juz yang insyaallah nanti akan masuk ke pesantren modern Tengku Syekh Umar Dian insyaallah, dan juga ke depan nanti mungkin punya harapan besar menjadi imam dan juga nanti menjadi orang yang berguna di masa depan. Amin. Mungkin sudah sekian hari ini perjumpaan kita untuk di Sahabat Nurul Quran TV. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.